Assalamualaikum, salam sedunia. Balik lagi bersama kami, masih di Goal Asyik TV. Sebelum menonton video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa, terima kasih. Ini dia 5 fakta tentang Bagus Kahfi. Yang pertama, mencuri perhatian para pelatih dan banjir pujian. Amiruddin Bagus Kahfi menunjukkan penampilan memukau tatkala Garuda Select beruji coba melawan KPR U18. Ya, Bagus Kahfi menjadi raja gol Garuda Select pada laga yang berlangsung di KPR Training Center, London, Selasa 4 Februari 2020. Penyerang Barito Putra itu membukukan 4 gol untuk skuad besutan Dennis Wise. Namun begitu, Garuda Select tetap harus menyerah 5-8 dari KPR U18 pada laga tersebut. Meski kalah, pujian tetap diberikan oleh tim tuan rumah yang merasa terkesan dengan permainan Garuda Select. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pelatih KPR U18, Paul Furlong. Anak itu, Bagus Kahfi, memiliki mental baja. Timnya sudah tertinggal di babak pertama tetapi masih mau berjuang dan mencetak 4 gol, ucap Furlong selepas pertandingan. Yang kedua, mendapatkan dukungan penuh dari keluarga untuk karir sepak bolanya. Peran dan kedudukan seorang ibu sangat krusial. Bapak boleh menjadi kepala keluarga, tapi satu yang pasti, surga masih dan akan selalu di bawah telapak kaki ibu. Mulai dari dongeng maling kundang, sampai cerita sehari-hari yang acap kita dengar, kedudukan ibu bagi anak dan keluarganya adalah krusial. Ibu mengatur hampir seluruh urusan domestik, perihal rumah tangga dan semacamnya. Ia dipandang sebagai permata keluarga. Kalau bapak dan anak laki-laki acap dipandang sebagai pemimpin dalam keluarga, peran ibu adalah rekan yang tak tergantikan bagi si pemimpin. Ada satu kalimat bijak untuk menggambarkan posisi paling indah untuk ibu. Bunyinya, di samping pria hebat, ada wanita, ibu, yang luar biasa. Memilih lingkungan akademi yang tepat. Coba kalian ingat baik-baik, pernahkah di antara pembaca yang memiliki ibu yang kerap memberi nasihat, main sama anak itu, dia nakal, bandel, dan seterusnya? Entah berkat dari Sang Khalik atau memang setiap wanita memiliki intuisi yang tajam, ibu kerap menjadi indikator penting bagi saya untuk memilih teman. Juga kekasih ibu semacam memiliki kekuatan semesta yang dianugerahkan Tuhan untuk mengendus gelagat tak baik yang bisa timbul di lingkup pergaulan. Intuisi itulah yang diperlukan ibu guna menemukan tempat terbaik bagi sang anak untuk berkembang dan mengasah bakat sepak bolanya. Dari hal-hal ini, biasanya, seorang ibu bisa mengendus dengan baik apakah sekolah sepak bola, SSB, yang dipilih anaknya adalah yang terbaik seperti yang dilakukan ibu Bagus Kahfi. Yang ketiga, mudah bergaul dan humoris. Beberapa pemain Garuda Select pun menjadikannya sebagai panutan. Bagus Kahfi menjadi top scorer Garuda Select. Dia sudah membukukan 14 gol selama berlatih dan bertanding bersama Garuda Select di Eropa.
Sudah sekitar 3 bulan bersama, beberapa pemain Garuda Select mengungkapkan kesannya pada Bagus Kahvi. Arsa Ahmad dan Alfian Tonico contohnya. Bagus orangnya baik banget. Ada saja yang dibahas kalau bersama dia. Suka bercanda juga, ujar Arsa di Mola TV. Aku sering mendapat masukan dari dia ketika melawan Huddersfield. Dia pesan untuk lebih percaya diri ketika memegang bola. Ada kalanya kita harus yakin untuk menembak sendiri, tidak usah umpan ke teman, kata Nico. Arsa dan Nico juga mengomentari teknik Bagus Kahvi. Arsa bahkan dibuat kian termotivasi dengan penampilan sip Bagus. Bagus kuat dari sisi fisik, insting mencetak golnya juga sangat tinggi. Itu yang membuat aku termotivasi. Banyak pelajaran baru yang aku dapatkan dari dia juga, ujar Nico mengomentari sosok Sam senior. Kalau berbicara termotivasi, itu sudah sejak dia pertama kali datang ke sini, kata Arsa. Garuda Select akan menjalani 4 pertandingan di bulan Maret. Wiring U18, Bournemouth U18, Blackburn Rovers U18, dan Leicester City U18 menjadi deretan klub yang dihadapi Garuda Select. Yang keempat, bermain di klub Eropa. Dunia sepak bola tanah air banyak melahirkan pemain muda berbakat yang beberapa di antaranya mampu unjuk gigi di kancah internasional. Kerap bermain apik di lapangan hijau, performa mereka pun diakui hingga daratan Eropa. Bahkan, di antara dari mereka dipercaya untuk menempati klub bermula biru tersebut dengan kasta tertinggi. Pesepak bola asal Solo berusia 18 tahun, Yusanugraha kurang lebih sudah 5 tahun menjalani kiprahnya bersama klub SC Feyenoord, Belanda. Namun, setelah 12 bulan break akibat cedera parah yang dialaminya, kini Yusa dikabarkan bisa kembali berlatih dengan status barunya bergabung di tim U19 SVV Scheveningen yang konon merupakan klub tua Belanda. Gelandang serang timnas Indonesia asuhan Indra Syafri, Edi Maulana Fikri termasuk pesepak bola muda yang kemampuannya mengolah si kulit bundar dilirik oleh Liga Eropa. Remaja berusia 18 tahun ini resmi digait klub kasta tertinggi Polandia, Lechia Gdańsk tahun 2018 lalu. Berawal hanya bermain di level junior, setelah membukukan beberapa gol di sana, kini Egi pun menjalani debutnya di tim senior Lechia Gdańsk. Belum lama ini bek timnas Indonesia Firza Andika menyusul langkah rekan satu timnya, Edi Maulana Fikri, untuk berkarir ke benua biru. Firza mendapat kontrak profesional untuk jangka waktu 2 musim oleh klub kasta kedua Liga Belgia, AFC Tudose. Pria kelahiran 11 Mei 1999 ini tentunya harus memulai dari tim cadangan dulu sebelum dapat menempati tim utama AFC Tudose. Meski sempat gagal masuk timnas Indonesia U19, karir Levan Muskita tidak berhenti begitu saja. Tahun 2018 lalu Levan mencoba peruntungannya di Inggris dengan bergabung di tim level junior West Ham United. Kian gemilang kiprahnya di benua Eropa, pemuda berusia 19 tahun ini kemudian dikabarkan bermain untuk raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain muda berbakat berikutnya datang dari striker timnas U16 besutan Fahri Husaini, Randy Juliansyah. Diketahui remaja 16 tahun ini tengah berlatih di tim junior klub Spanyol, Club Deportivo Leganés. Meski belum dipastikan kapan Randy akan kembali ke tanah air, namun Randy berharap bisa membela timnas Indonesia di turnamen Piala AFF U18 2019 nanti. Wah, turut bangga ya dengan para pesepak bola muda kita yang berhasil menembus klub Eropa. Termasuk Bagus Kahvi juga ingin menyusul pemain lainnya untuk berkiprah di tanah Eropa. Yang terakhir, fakta dari Bagus Kahvi, kini cedera kaki menghantui karirnya. Fisioterapis Garuda Select, Macau Lois Purling, memberi penjelasan soal cedera yang menimpa Amiruddin Bagus Kahvi.
Bagus Kahvi menerima cedera ketika membela Garuda Select melawan Reading U18, Selasa, 3 Maret 2020. Bomber Garuda Select itu ditandu keluar lapangan pada menit ke-25 setelah terlibat duel udara dengan gelandang Richie Michael Stichland. Remaja berusia 18 tahun itu terlihat salah tumpuan saat terjatuh. Setelah mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis, Bagus segera dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Macau Leis Burling, selaku fisioterapis Garuda Select, menyatakan bahwa pada pemeriksaan awal, tidak ada tanda-tanda fraktur di kaki Bagus Kahvi. Bagus Kahvi cedera setelah berduel dengan pemain Reading dan ada mengalami sakit di pergelangan kaki kirinya, ujarnya. Namun, pada pemeriksaan awal tidak ada tanda-tanda patahan atau kerusakan di bagian kakinya, kata Macau Leis Burling. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan MRI, Magnetic Resonance Imaging, pemain Barito Putra itu mengalami patah pergelangan kaki dan pergeseran ligamen sehingga harus naik meja operasi. Bagus saat ini sedang dirawat oleh tim medis timnas Inggris. Bagus rencananya naik ke meja operasi pada hari ini, Kamis, 5 Maret 2020, dan ditangani oleh dokter terbaik di Inggris. Dokter ini pernah menangani nama-nama pemain Inggris seperti David Beckham, Wayne Rooney, dan yang paling baru yakni Joe Gomez. Dengan cedera yang cukup parah ini, Bagus diprediksi akan absen cukup lama. Demikianlah 5 fakta tentang Bagus Kahvi. Kita doakan agar Bagus Kahvi tetap dapat mengejar cita-citanya dan dapat bermain kembali untuk timnas Indonesia. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe karena gratis. Sampai ketemu di goal asyik berikutnya. Sampai jumpa asyik.